Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya. Sekarang kita masuk ke part 1, persiapan coding Laravel. Jadi apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita bisa ngoding framework Laravel. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman install sebelum belajar Laravel. Yang pertama pasti install web browser karena PHP kita runningnya di web browser. Kemudian web server, kemudian PHP-nya itu sendiri, kemudian DBMS-nya, dan install PHP Dependency Manager beserta text editor. Jadi saya jelaskan nanti satu-satu. Yang pertama adalah web browser, teman-teman jelas sudah ada semua, sudah punya semua. Ini adalah web browser, 4 web browser yang paling familiar digunakan oleh kita, yaitu ada Firefox, ada uh, Safari, ada Chrome, ada Microsoft Edge. Terserah teman-teman mau install yang mana. Kemudian kita lanjut. Ini adalah SMPP. Jadi teman-teman kalau ini kan tadi saya jelaskan apa aja yang perlu diinstal. Yang pertama adalah web server, terus PHP, DBMS. Nah, kalau teman-teman nggak mau eceran installnya, bisa langsung install SMPP. Jadi di SMPP ini sudah ada PHP-nya, udah ada web browsernya, Apache, terus ada MariaDB sebagai DBMS-nya, dan ada PHP-nya sebagai GUI dari MySQL-nya. Jadi ini sangat familiar lah, kalau teman-teman udah belajar PHP pasti tahu yang namanya SMPP. Ini juga SMPP juga ada di platform kompatibel di platform-platform OS seperti Windows, Linux, macOS. Jadi teman-teman pakai OS apa aja saya pikir ada SMPP. Tapi jika teman-teman pakai Linux, saya sarankan pakai LAMP. LAMP itu sendiri singkatan Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl, dan Python. Jadi ini sama aja dengan SMPP, cuma dia khusus di Linux seperti itu. Tadi kita udah bahas SMPP dan LAMP ya. Tapi kalau teman-teman tanya apa rekomendasi saya untuk local environment development-nya teman-teman, saya akan merekomendasikan Laravel Homestead ya. Di Laravel Homestead ini sendiri adalah lingkungan pengembangan lokal yang mirip dengan SMPP dan sering digunakan untuk mengembangkan web app terutama berbasis Laravel. Jadi LMPP ini berbasis Vagrant dan VirtualBox. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan ini, teman-teman otomatis harus menginstal Vagrant dan VirtualBox. Untuk cara penginstalan Laravel Homestead, saya sudah membuat videonya, teman-teman bisa lihat. Untuk link videonya akan saya sertakan di link deskripsi. Jadi emang Laravel Homestead ini khusus untuk pengembangan Laravel. Nah, untuk fitur-fiturnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk included softwarenya ada Ubuntu 20.04, udah ada Git-nya juga, udah ada PHP multiversi dari 5.6 sampai 80. Web servernya dia pakai Nginx, terus ada MySQL versi 8 dan lain-lain. Untuk yang sekarang ya, untuk versi yang sekarang ya, karena Laravel Homestead juga terus melakukan update versi. Kemudian selain ada included software-nya, dia juga ada optional software yang bisa teman-teman enable atau disable sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kalau pengembangannya teman-teman butuh, umpamanya nggak butuh Nginx tapi butuh Apache, teman-teman bisa tinggal ngaktifin Apache. Dan di Laravel Homestead ini teman-teman juga bisa melakukan namanya multi versi. Jadi umpamanya website pertama teman-teman mau versinya PHP 8 atau PHP 7, terus kemudian website berikutnya mau PHP 5.6 juga bisa. Makanya saya sangat merekomendasikan ini biar teman-teman nggak terlalu sulitan lah install ini, install itu, install ini, install itu, seperti itu. Kemudian masih rekomendasi saya lagi kalau teman-teman udah advance, udah mau lebih wah lah, bisa pakai Docker ya. Jadi Laravel juga bisa kita pakai Docker. Keunggulannya Docker adalah teman-teman nanti waktu proses deploying akan sangat dimudahkan jika teman-teman melakukan pengembangan lokal menggunakan Docker seperti itu. Kemudian software yang harus teman-teman install lagi adalah text editor untuk melakukan codingnya. Text editor ya, ini adalah text editor yang udah familiar di kita ya sebagai programmer PHP. Ada Bracket, ada Notepad++, ada Atom, ada Visual Studio, VS Code, ada PHP Designer, NetBeans, dan Sublime. Tapi lagi-lagi, kalau teman-teman tanya ke saya apa rekomendasi saya untuk text editor dalam mengembangkan Laravel, saya akan merekomendasikan dua text editor ini, yaitu Sublime Text atau VS Code. Jadi ini saya pakai semuanya. Saya dulu lama sekali pakai Sublime Text, tapi karena
karena saya juga butuh coding lain dan saya merasa nggak nyaman pakai Sublime Text, makanya saya pakai VS Code. Di Sublime Text ini sangat ringan, sedangkan VS Code memiliki fitur yang banyak dan melimpah. Karena apalagi dia juga bisa diinstal plugin-plugin atau extension-extension yang memudahkan codingan kita. Seperti itu. Jadi saya merekomendasikan 2 text editor ini. Teman-teman boleh pilih satu, boleh pilih yang lain yang saya sebutkan tadi, terserah teman-teman, senyamannya teman-teman. Jadi coding itu kan harus nyaman sama diri kita sendiri ya. Jadi saya bebaskan teman-teman untuk memilih text editor. Kemudian yang harus kita install adalah Composer. Ya, Composer ini adalah tool dependency manager untuk PHP. Dependency sendiri adalah namanya ketergantungan. Jadi ketika project kita bergantung pada library yang ada di luar, maka Composer ini akan bertindak sebagai penghubung, penengah antara project PHP kita dengan library yang kita butuhkan, seperti itu. Di Composer sendiri itu adalah sebuah project open source yang dimotori oleh Nils Anderman dan Jordi Boggiano. Terima kasih untuk mereka yang mempermudah pengembangan PHP kita. Oke, ini untuk optional software, bisa teman-teman install, boleh nggak teman-teman install. Jadi, tapi kalau teman-teman udah mulai project besar, project menengah, atau project yang berduit lah istilahnya, kayaknya ini wajib diinstal sih. Ada NPM sendiri mirip sama Composer, cuma dia untuk Node.js, karena dia adalah package manajernya Node.js. Kemudian Yarn juga hampir sama dengan NPM. Terus ada Git untuk version control softwarenya untuk bekerja dalam tim biar enak, kita nggak mungkin yang ngoding sendiri ya. Kalau di project asli kan kita pasti ngoding dengan tim kayak gitu. Terus Postman untuk tes REST API yang kita buat kalau kita sedang mendevelop REST API. Kemudian MySQL GUI, lagi-lagi terserah teman-teman mau GUI yang apa, PHP MyAdmin, mau Navigate, mau HTSQL, terserah. Kalau saya sih pakai Navigate, seperti itu. Oke, untuk persiapan saya pikir sampai di sini aja. Kemudian di video berikutnya kita akan mulai instalasi Laravel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.